Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zidna ilman nafi'ah wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima a'taitana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubti'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para mahasiswa dan para santri, semua yang hadir pada kesempatan kajian kali ini insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya, sehingga kita semua bisa kumpul di majelis taklim pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat, membawa barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan untuk kaidah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatu kattajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyati wa iradatu kal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fi tajridi inhitatun anil himmatil aliyati. Iradatuka utawi karepe sira at-tajrida ing ngosongake waktu saking golek rezeki ma'a iqamatillah ing dalem sartane oleh manggonake Allah iyyaka ing sira dipanggonke fil asbabi ing dalem pira-pira sebab atau hasil rezeki iku minasyahwatil khafiyati. Iku minasyahwati setengah saking kesenengane nafsu al khafiyati kang samar. Wa iradatu kal asbab utawi karepe sira al asbaba ing pira-pira sebab yaiku nyambut gawe ma'a iqamatillahi ing dalem sertane oleh manggonake Allah taala iyyaka ing sira fi tajrid ing dalem makom tajrid, makom ora nyambut gawe iku inhitatun kelorot anil himmati saking sejogati al aliyati kang luhur. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati, kaidah ini memberikan penjelasan kepada kita semuanya, khususnya adalah kelompok
bapak ibu atau mungkin adik-adik yang sudah dimakomkan oleh Allah dalam makom ma'rifat. Hendaknya orang yang sudah mencapai ma'rifat Allah itu mau menerima apapun yang ditentukan oleh Allah, baik tingkatan usaha atau lainnya. Maka Syekh Athaillah Al-Iskandari mengatakan iradatu kat tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk tajrid itu melulu beribadah tanpa berusaha mencari rezeki atau dunia. Padahal Allah masih menempatkan engkau pada asbab. Ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab. Allah masih menempatkan engkau pada asbab. Asbab itu harus berusaha untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari di samping ibadah. Kalau makom kamu masih di makom asbab, bekerja, ibadah, tapi milih makom tajrid, yakni hanya melalui ibadah, tawakal kepada Allah, sudah meninggalkan urusan dunia, itu termasuk syahwat atau nafsu yang samar, yaitu termasuk syahwat nafsu yang samar. Keinginanmu untuk meninggalkan kasab itu usaha, nyambut gawe, mencari ridho Allah, padahal Allah telah menempatkan pada makom kasab itu termasuk syahwat atau nafsu yang sifatnya samar. Pertanyaannya, kenapa kalau orang itu jungkung ibadah, meninggalkan aktivitas duniawi, sebetulnya makomnya adalah makom asbab, masih tetap nyambut gawe, dikatakan itu adalah nafsu atau kesenangan nafsu yang sifatnya samar. Boleh jadi keinginanmu untuk meninggalkan kasab atau usaha, padahal Allah telah menempatkan pada makom kasab itu adalah keinginan nafsu agar engkau dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang zuhud. Dengan demikian, kita atau manusia itu termasuk orang yang tidak mempunyai tata krama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak mau menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita. Kita menjadi orang yang melampaui kehendak Allah. Adapun tanda-tanda atau ciri bahwa kita itu ditempatkan pada makom asbab, makom kasab atau nyambut gawe, itu adalah dengan wujud selamatnya agama kita. Artinya kita masih tetap bisa berusaha, tetap melakukan ibadah, sholat berjamaah, ngaji, memperbanyak ketaatan, serta bekerja memenuhi nafkah keluarga. Artinya makom asbab itu ibadahnya sregep, nyambut gawene sregep, sehingga agamanya selamat. Kenapa agamanya dikatakan selamat? Karena sudah tidak nyuwun sewu muncul rasa tamak kepada orang lain. Makomnya masih makom sabab yang masih harus nyambut gawe dengan ibadah. Kalau kedudukannya di situ kok ditinggalkan terus memilih makom tajrid hanya melalui ibadah saja tanpa nyambut gawe, ya itu namanya nafsu yang samar. Ya, berubahnya keinginan kita untuk meninggalkan kasab itu termasuk bujuk rayu iblis. Kita sebetulnya masih gagah, masih sehat, masih punya tanggung jawaban banyak, tor secara ekonomi ya belum mapan, maka ya harus kerja, harus ibadah.
Kalau itu ditinggalkan pekerjaannya hanya terus di pojok nyekel tasbih, itu sebetulnya bujuk rayunya iblis. Sesungguhnya iblis itu terkadang-kadang bujuk kepada manusia dengan kata-kata, jika engkau meninggalkan kasab, meninggalkan nyambut gawe, niscaya engkau akan menjadi golongan orang-orang yang dicintai Allah. Kata setan begitu. Menjadi golongan orang-orang yang bertawakal kepada Allah, bisa dekat kepada Allah dan semakin taat kepada Allah. Jika engkau mau menuruti keinginan jika kau mau meninggalkan kasab atau nyambut gawe, engkau akan dilanda kegaluan dalam imanmu. Kenapa? Karena makomnya masih harus bekerja mencari nafkah, juga ibadah, tapi pekerjaan ditinggalkan hanya jungkung ibadah saja, sementara secara ekonomi masih kurang, sehingga nanti munculnya rasa tamak, mengharapkan pemberian orang lain. Nah, lama-kelamaan akhirnya nanti tidak mengharapkan kepada Allah, yang diharapkan adalah manusia. Itu bujuk rayunya iblis. Akhirnya lama-kelamaan akan menghilangkan ghiroh atau semangat keimanan kita. Selanjutnya wa iradatu kal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid in khitatun anil himmatil aliyah. Sebaliknya, keinginan kita untuk asbab berusaha, padahal Allah telah menempatkan dirimu pada tajrid. Tajrid itu melulu beribadah tanpa berusaha. Orang itu makomnya sudah makom tajrid, harus ibadah serius, sudah harus meninggalkan asbab. Mungkin usianya sudah cukup tua, secara sudah setengah abad ke atas, secara ekonomi sudah cukup, ya anaknya mapan, ekonomi mapan. Lantas di situ punya tanggung jawab terhadap agama banyak, santri misalnya, atau jamaah torekohnya dan seterusnya. Usia sudah mapan tua, secara ekonomi sudah mapan, itu makomnya Allah mendudukkan sudah di makom tajrid, yang harus ibadah serius, menjungkung kepada Allah, tapi ditinggalkan, malah milih makom asbab. Wes usianya di atas 70 tahun, ya secara ekonomi sudah mapan, lantas tanggung jawab agama, syiar agama itu dihadapi, muridnya, jamaahnya harus diupeni, tapi ditinggalkan milih makom asbab, malah nyalek. Iya, ketika dia ikut nyalek di situ, sehingga hal-hal yang harus menjadi makom tajridnya tadi ditinggalkan, milih makom asbab. Maka dikatakan in khitatun anil himmatil aliyah. Orang itu adalah ibaratnya sekolah, tidak naik kelas tapi malah medun, dari kelas 2 turun kelas 1, dari kelas 3 turun kelas 2. Tingkatannya, derajatnya, makomnya turun. In khitatun anil himmatil aliyah, dia menurunkan himmah, keinginan hati untuk menuju sesuatu yang dimaksud, yang sifatnya tinggi, itu malah turun menjadi rendah. Keinginan kita untuk asbab berusaha, padahal Allah sudah menempatkan untuk meninggalkan usaha itu, bisa menurunkan derajat tadi dari himmatul aliyah menjadi inkhitatun, melorot turun ke bawah. Nah, ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, adik-adik yang saya hormati, secara umum kaidah ini bisa kita maknai bahwa manusia pada dasarnya ada dua jenis. Ada manusia kamar dan ada manusia sosial. Yang disebut manusia kamar tadi, manusia tajrid, ialah manusia yang makom atau posisi ontologinya adalah sebagai pemikir, sebagai pengelola dan produsen ide-ide, sebagai pertapa,
yang menjaga kesucian diri. Manusia seperti ini bertugas seperti istilah yang ada adalah manusia yang sudah mapan secara usianya, tua, ya, sudah setengah abad atas, secara ekonomi sudah mapan, maka kesibukan duniawi sudah dijalankan cukup lama dan semua sudah siap. Makomnya adalah makom tajrid, makom yang sudah harus meningkatkan ibadah sebaik-baiknya. Sebaliknya ada orang yang makomnya adalah makom manusia sosial. Tugas manusia seperti ini adalah hidup di tengah-tengah keramaian kehidupan sosial masyarakat, penuh dengan gelora perjuangan. Maka dia tidak cocok untuk kehidupan kontemplatif seperti yang dijalankan oleh manusia jenis pertama. Dia enggak terus topo di kamar karena makomnya masih makom asbab, harus mencari nafkah. Makom asbab itu orang yang makomnya harus ibadah kepada Allah serius dan harus mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhannya dalam ibadah itu. Itu makom asbab. Kalau makom tajrid itu orang yang sudah makomnya ditempatkan oleh Allah, sudah saatnya harus mendekatkan diri kepada Allah serius di situ. Secara usia sudah mapan, secara ekonomi sudah mapan. Maka munculnya adalah dia harus ridho, harus mulai muncul tawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu masing-masing orang harus hidup sesuai dengan makomnya atau tingkatannya. Orang yang mestinya bekerja tetapi menjalankan kehidupan kontemplatif atau tajrid, dia sebetulnya tidak menjalankan kehidupan yang mulia. Iya, misalnya dia itu harus masih ngajar, dia itu harus masih bekerja, dia itu harus masih bergaul di masyarakat untuk kiprah organisasi macam-macam. Di samping itu ibadahnya juga tidak ditinggalkan, tapi milih hanya melalui ibadah, semua aktivitas tadi ditinggalkan. Itu sebetulnya dia meninggalkan makom dia sebenarnya. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya sendiri. Cuma ini hawa nafsu yang lembut, yang samar, yang gak kelihatan, tersembunyi. Bukan hawa nafsu yang terang-terangan seperti menghendaki kemewahan material, yang sebetulnya dia masih di makom asbab tapi milih makom tajrid. Sebaliknya, orang yang mestinya ada di makom manusia kamar atau manusia tajrid tadi, manusia yang harus sudah kontemplatif atau mendekatkan diri kepada Allah serius secara usia, secara materi sudah cukup, tetapi ikut-ikutan terjun ke dalam aktivitas asbab yang dirameni oleh manusia. Misalnya tadi saya contohkan, wis tua, wis mapan yang seharusnya ibadah, malah ditinggalkan semuanya. Murid pesantrennya ditinggalkan, jamaah torikanya tinggalkan, nyalek. Yang caleg kono iku kalau nggak tahan benturan antara hati nurani dan kenyataannya, iso munting kepalane. Itu karena kondisinya yang sudah benturan dengan usia dan keadaannya yang harus mapan, tapi kesibukan waktu yang digunakan dalam benturan politik tadi, ibadahnya keter, zikirnya keter, itu adalah mengalami kemerosotan kelasnya orang naik malih medun. Pengertian secara khusus ini adalah pembahasan dalam ilmu tasawuf yang sangat pelik atau sulit untuk dipahami dengan sederhana. Seseorang yang masuk dalam kehidupan sufi menikmati ketenangan batin di sana biasanya menghadapi dilema ini. Apakah saya boleh tinggalkan
dalam ketenangan batin ini menjadi manusia kamar, ngibadah karo kerja kan wis nikmat itu. Tapi dia milih tajrid ngamar, nyekel tasbih ndekem. Yang asik hanya di situ, ataukah saya tetap harus bergaul dengan masyarakat, bekerja sama mereka? Ini sering benturan. Jawaban kaum sufi itu masing-masing orang punya makomnya sendiri-sendiri. Ada orang yang makomnya sudah di makom tajrid, menjadi manusia kontemplatif, spiritualis, dan ada manusia sebab yang hidup di tengah-tengah masyarakat, ibadah juga melakukan aktivitas dalam artian ibadah sosial, asbab dilakukan untuk memenuhi kehidupan yang ada. Ada seorang yang hendak menjalani kehidupan meditatif, atau nyuwun sewu menyendiri dan seterusnya. Ini ada suatu cerita, salah seorang sufi itu didatangi oleh orang, yaitu Syekh Mursi. Didatangi oleh orang itu baru nyincipi yaitu rasa ketenangan batin dalam tasawuf. Lantas datang ke tempatnya Syekh Mursi, sebelum matur apa yang mau dikatakan dalam isi hatinya, Syekh Mursi sudah tahu. Terus didahului dengan cerita. Kemarin itu ada orang datang ke sini yang menceritakan pengalaman batinnya sudah tenang di dalam makom tasawufnya. Aktivitas sehari-harinya seperti ngajar, bekerja, macam-macam itu, bermasyarakat, berorganisasi, mau ditinggalkan dan dia mau milih yaitu zikir, tajrid, menyendiri, khalwat untuk mensucikan dirinya. Saya bilang tidak caranya begitu, tetap makom asbab itu dijalankan, bekerja, ya organisasi, ya ngajar, tanggung jawab itu. Di dalam ngajar itu nanti akan memunculkan makom di atasnya, dari sebab akan muncul makom tajrid dan seterusnya. Nah, orang itu akhirnya nggak jadi tanya karena apa? Syekh Mursi itu sebelum ditanya sudah menjawab persoalan yang akan ditanyakan. Nah, setiap orang itu tahu akan makomnya sendiri-sendiri sesuai kedudukannya. Kalau kedudukannya sudah pada makom tajrid, secara usia nyuwun sewu setengah abad lebih, secara ekonomi mapan, ya, mungkin tanggungan anak-anak mapan, nah ya harus meningkatkan ibadahnya untuk mendekatkan diri, muraqabah kepada Allah semakin serius, mencari makom tajrid tadi. Tapi kalau nyuwun sewu, kalau di dalam kehidupannya makomnya masih makom asbab. Makom asbab itu ibadah yang nyambut gawe kanggo memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dan ibadahnya, ya jangan ditinggalkan makom asbab terus milih makom tajrid. Ya itu adalah nafsu. Nanti munculnya ingin dipandang oleh orang lain bahwa dia zuhud. Efeknya apa? Lama-kelamaan orang itu akan menggantungkan atau muncul tamak mengharapkan pemberian orang lain. Sehingga lama-kelamaan enggak mengharapkan Allah tapi mengharapkan manusia. Itulah yang mengikis keimanan seseorang. Dengan demikian kaidah ini bisa kita simpulkan ada 3. Setiap orang memiliki tempat atau makom dalam hidupnya. Ada 2 jenis makom atau tempat bagi manusia dalam hidup ini. Ada makom tajrid, artinya makom menyendiri di kamar, melakukan ibadah, kontemplasi, melakukan reset di kamar yang sunyi, melakukan pekerjaan yang sifatnya sunyi dan di kamar.
Ada makom sosial, yaitu makom hidup di tengah masyarakat, membangun masyarakat, dan hidup ramai bersama masyarakat, dan bekerja bersama masyarakat. Kesimpulan kedua, orang akan bahagia jika hidup sesuai dengan makomnya. Orang yang hidup tak sesuai makomnya biasanya akan resah dalam hatinya. Yang ketiga, orang yang makomnya ada di makom kontemplasi dan ibadah, tiba-tiba kemerungsung mau ikut-ikutan dalam makom sosial yang saya contohkan tadi, nyalek dan seterusnya, maka itu adalah tindakan menurunkan kelas dari kelas atas menurun ke bawah. Sebaliknya, seorang yang makomnya di kehidupan sosial tetapi ikut-ikutan di makom kontemplasi, maka itu adalah tindakan orang malas. Orang malas. Bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati, dalam aktivitas kita sehari-hari ini, nyuwun sewu, harus ada ikhtiar, usaha, yakni kasab. Usaha itu diiringi dengan doa. Setelah diiringi doa, yang terakhir baru tawakal. Ada urut-urutannya di sana. Nah, makom kita semua ini masih makom hasab, ya, makom asbab, yang masih harus bekerja mencari nafkah, yang masih harus bergaul dengan masyarakat, berorganisasi, berjamaah macam-macam, yang belum makomnya menyendiri. Maka itu harus dilalui, yakni kasab atau asbab, bekerja dilakukan, ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan dalam ibadah kita. Nah, di dalam usaha itu harus diiringi doa. Kenapa demikian? Karena orang itu harus cuma mengandalkan usahanya, harus belajar tok, mengaku kecerdasan otaknya, nyambut gawe tok, mengandalkan kepinterannya, skillnya, tenaganya, tanpa diiringi doa, itu sombong, meninggalkan Allah. Tetapi kalau orang itu hanya berdoa saja, makomnya sebetulnya masih asbab, baru nyambut gawe, tapi hanya berdoa tok tanpa usaha, itu pemalas. Maka bahasa kasarnya bisa dikatakan pengemis, hanya minta tanpa nyambut gawe, itu pengemis. Maka santri-santri mahasiswa itu ya belajar serius, tidak hanya bangun tidur tahajud, ndonga kepengen pinter tapi rata usaha, itu namanya pemalas. Kita tetap usaha diiringi doa. Berarti kalau orang mengandalkan usahanya saja tanpa doa itu sombong. Orang yang hanya berdoa saja tanpa usaha itu bisa dikatakan pemalas tadi. Nah, yang terakhir baru tawakal. Tawakal itu menyerahkan semua urusan yang kita lakukan kepada Allah, tapi setelah adanya usaha dan doa, baru tawakal. Kenapa harus diiringi dengan tawakal? Supaya manusia itu enggak stres ketika nyuwun sewu tidak berhasil dalam usaha atau doanya itu, maka kita masih gondelan pada Allah. Berarti paham kalau semua fadl pemberian itu dari Allah yang ngatur, kita hanya sebatas menjalankan perintah untuk bekerja, asbab tadi. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dalam hidup ini posisi kita sekarang di makom apa. Nah, saya lihat termasuk saya, jenengan, Bapak Ibu, adik-adik ini masih di makom asbab, belum sampai makom tajrid. Mungkin nanti kalau sudah mapan dalam usianya atau secara ekonomi sudah mapan, sudah enggak memikirkan unsur duniawi, yang hanya ingin menghadap Allah, muraqabah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di makom tajrid itu ya dilaksanakan makom tajrid itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya untuk kita semua. Mari kita bersama-sama kita tutup sebagaimana biasanya dengan Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan semua kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.